Dan setelah aku nunggu sekitar 5 bulan, nah 5 bulan ya, tepatnya 5 bulan, aku nunggu, akhirnya aku berangkat. Hai guys, selamat pagi. Jadi hari ini ada hari Minggu, hari yang aku tunggu-tunggu selama 1 minggu bekerja. 6 hari ding maksudnya, 6 hari bekerja, dan sekarang waktunya aku libur. Oh iya, aku juga mau sedikit cerita ke kalian gimana sih proses kerja ke Hong Kong. Prosesnya itu gampang ya teman-teman, syaratnya juga gampang, dan yang penting itu mental, niat, dan sungguh-sungguh. Dulu aku proses kesini itu lama banget ya, sekitar 9 bulan. Kenapa 9 bulan lama banget? Karena aku 4 bulan di PT dapat job, tapi jobnya itu jaga bayi, dan bayinya belum lahir. Waktu itu majikan aku masih hamil sekitar 4 bulanan, jadi aku harus nunggu sekitar 5 bulan supaya aku bisa terbang ke sini. Aku harus nunggu di PT selama 5 bulan. 5 bulan itu aku nggak full di PT ya, aku bolak-balik dari PT ke rumah. Dan selama di PT juga aku nunggu visaku turun dan nunggu majikan ambil aku. Disitulah aku belajar gimana cara masak, bahasa, dan kebiasaan orang di sini itu. Dan setelah aku nunggu sekitar 5 bulan, nah 5 bulan ya, tepatnya 5 bulan aku nunggu, akhirnya aku berangkat sekitar bulan Agustus tanggal 29. Dan waktu itu aku berangkat dari Surabaya, transit Jakarta, habis itu transit lagi ke Malaysia. Di Malaysia sekitar 1 malam. Nah, habis dari Malaysia aku berangkat ke sini sekitar jam 10 pagi waktu Malaysia, dan sampai di Hong Kong sekitar jam 2 lebih, atau enggak, kalau nggak salah setengah 3-an waktu itu, setengah 3 sore. Dan di bandara aku dijemput sama orangnya, agent, suruhan agent untuk jemput aku di bandara. Dan aku mau lanjut cerita lagi ya. Sesampainya di sini aku deg-degan ya, awal mula pastinya deg-degan, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga mau cari duit ya. Cerita aku udah dijemput sama mbak-mbak tadi, terus aku ngantar aku medical check up di Mefu. Habis itu aku dianterin ke boarding house, tapi dia nganternya cuma sampai di MTR dekat boarding house, nggak sampai boarding house. Sampainya di MTR, aku dijemputlah sama mbak-mbak pilih sini yang paling bikin aku kesel. Dia itu nggak bisa bahasa Kantonis ya, dia bisanya bahasa Inggris, sedangkan aku bahasa Inggris itu pas-pasan ya, dan nggak bisa ngerangkai kata-kata. Tapi syukurnya meskipun kita ngobrolnya itu nggak nyambung, aku ngomongnya pakai bahasa Kantonis, ya pakai bahasa Inggris, tapi untungnya masih nyambung. Nah, sampailah di boarding house. Dah di sana itu aku disuruh mandi, terus makan, habis itu tidur, dan dia bilang besok jam 9 kita ke Exit. Nah, di sini nih yang bikin aku agak-agak sebel ke dia. Dia bilang, "Kamu ada uang nggak?" Dan aku cuma bilang, "Aku nggak ada uang." Gitu. Tapi dia ngotot kayak gitu teman-teman, ngotot. Dia bilang, "Ada, kamu pasti ada uang." Aku tunjukin lah uang rupiah aku. Waktu itu aku bawa cuma 150, 100 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan sama 2 ribuan. Dia bilang, "Wah, banyak sekali uangmu." Dia nggak tahu kalau itu uang rupiah, dan di sini tuh nggak laku uang itu. Seberapa banyaknya uang rupiah di sini nggak laku kalau nggak ditukerin ke dolar. Beliin aku tiket yang sekali jalan dari MTR Kotan ke Segmund itu sekitar 10 dolar. Nah di situ dia agak gimana ya, kayak nggak mau beliin aku tiket, padahal itu disuruh sama agent. Agent aku tuh tinggal sendiri, katanya nanti kamu ada yang jemput kok, nanti buka, agent buka jam 11, jam setengah 10 udah di agent sini, dan nggak ada orang. Aku celingukan teman-teman, celingukan kayak orang
kayak orang gila. Nah, sekitar jam 11-an Ecun belum buka nih, tapi ada 2 orang nenek-nenek yang nyamperin aku. Dia tanya, namamu siapa, umurmu berapa, begitu. Habis itu mereka berdua nih ninggalin aku. Dan tahu kenapa dia nyamperin aku? Ternyata dia adalah nenek dari majikan aku dan mertua dari kembarannya si majikan aku. Nah, tibalah jam 12. Jam 12 mereka turunlah dari lantai 3 ke lantai 1. Ya Yamja di atas dan legend aku tepatnya di bawah tempat dia Yamja. Nah, di situ kita saling sapa nih, halo, halo. Cuma kita aja senyum-senyum, aku nggak ngerti dia ngomong apa karena ngomongnya sangat cepet banget. Dan di PT itu nggak diajarin, ya diajarin sih tapi nggak nyantol ke otak aku. Lanjut ya teman-teman. Tadi ngomongnya sampai dari mana? Oh itu, BT itu diajarin bahasa, tapi bahasanya tuh lengkap. Seandainya kata-kata kayak gini, apa ya? Nah di BT itu diajarin, tapi kata-katanya itu lengkap. Kalau di sini kan singkat, kayak lupa aku mau ngomong apa ya. Itu seperti pokoknya diambil kata-katanya, satu kata itu cuma diambil belakangnya, kalau nggak gitu depannya aja. Jadi aku bingung ini apa arahnya. Di sini, di situ tuh aku kayak orang blow on, goblok, nggak ngerti apa-apa dia ngomong apa dan aku harus jawabnya itu gimana. Orangnya sabar banget dan sampai sekarang itu mereka sabarnya itu banget deh, sabar nggak ketulungan. Meskipun aku salah kayak gimana, dia itu memaklumi lah kalau kita itu bukan orang sini, nggak bisa ngomong sini, nggak bisa bahasa mereka. Untung aja dia memaklumi. Kalau enggak udah habis lah diriku. Nah, berjalan tuh hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Akhirnya aku ngerti juga mereka ngomong apa. Dan mereka itu baik banget sampai sekarang tuh baik. Kalau urusan makanan mereka nggak pelit, dan dia juga sering ngajak aku jalan-jalan, bahkan sampai ke Jepang dia ajak aku, karena mereka itu emang super duper baik teman-teman. Nah buat kalian yang sedang mau proses ke Hong Kong, mau proses kerja ke Hong Kong, tetap semangat ya. Intinya kalian harus pinter-pinter belajar bahasa Kantonis dan pinter-pinter ngatur waktu buat belajar. Karena di sini kalau kita nggak bisa bahasa, kita juga nggak bisa kerja. Kalau kita ibaratnya nggak gini, kalian tuh kalau sampai sini tuh udah kayak bayi, kayak anak kecil yang nggak bisa ngomong, nggak ngerti bahasa, terus diajak ngobrol, kamu disuruh ini itu, dan kamu nggak ngerti. Syukur-syukur dapat majikan yang super. Kalau syukur-syukur kalian dapat majikan baik. Kalau kalian dapat majikan yang rewel, rempong, cerewet, intinya maafanlah, itu kalian cukup sabar, jangan pernah ngelawan, cukup diiyain aja. Mereka mau apa, iya aja. Terus sebisa mungkin kalian curi hati mereka supaya kalian itu nggak setiap hari diomelin. Sampai sini ya cerita aku, sedikit cerita aku, pengalaman aku dari Indonesia sampai ke sini, cuma sedikit nih ya, sedikit, dan aku persingkat tadi ceritanya. Dan buat kalian yang semangat dari pengalaman, dari uang yang banyak, dan sampai di sini itu jangan jangan hambur-hamburin uang kalian dengan
hal-hal yang nggak berguna. Contohnya nih aku nih selama 2 tahun aku nggak dapat apa-apa, cuma dapat happy sama anak bahagia aja. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video aku ke teman-teman kalian supaya notifikasi terbaru dari aku, dari video-video terbaru aku. Dan terima kasih, bye bye.